berkah dalam. Selamat datang di Gua Maria Mojosongo. Puji dan syukur pada Allah Bapa berkat kasih karunia-Nya kita dapat hadir dalam perayaan Ekaristi malam Jumat pertama pekan biasa ke-22. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh gembala kita Romo Petrus Dwi Purnomo Agung PR. Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk mengawali perayaan Ekaristi seraya menyanyikan lagu pembuka. Nah, ini kosong. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku, anak-anakku, kaum muda yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, di ruang tua ini, untuk bersama-sama mengucap syukur kepada Allah dalam Ekaristi. Kita nanti akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang menguatkan, meneguhkan hidup dan iman kita.
Atas pengalaman kita masing-masing kita ingin menyatukan itu. Dan kita juga akan bersama-sama beradorasi, ingin menimba kekuatan hati kudus Yesus yang Maha Kudus, yang senantiasa membawa kita pada kemampuan memahami setiap langkah kehidupan yang mungkin sangat sulit untuk kita terima, yang mampukan kita masing-masing bisa menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan semarak. Maka kita pada malam hari ini ingin bersama-sama bersatu di dalam doa itu, dalam Ekaristi Kudus pada malam hari ini. Bersama dengan Ekaristi Kudus pada malam hari ini kita dimohonkan untuk beberapa ujub. Yang pertama, mohon kesembuhan Simbah Sri Darmastanti dari Matias Rakian Arka, semoga Simbah dapat segera sembuh dari sakitnya. Syukur atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria dan novena Santo Antonius dari umat seorang anak yang doanya terkabul. Semoga pengalaman rohani ini semakin menguatkan hidup dan imannya untuk selalu percaya kepada Tuhan. Berdoa untuk kedamaian jiwa Simbah Matius Sucipto yang 7 hari lalu dipanggil oleh Tuhan. Semoga rahmat rahiman Allah mampukan beliau boleh merayakan dengan para kudus di surga abadi. Kita satukan juga setiap doa dan harapan kita masing-masing yang kita bawa dari rumah tadi. Kita satukan dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Sekarang mari kita hening sejenak, kita siapkan hati, kita siapkan diri kita mohon rahmat kerahiman Allah hadir dalam hidup kita. Kita mohon supaya segala dosa, kelemahan dan kesalahan kita bolehlah dihapus oleh Allah dan kita dilayakkan untuk merayakan Ekaristi pada malam hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pelawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kekal dan Kuasa, Engkau menyatakan rencana dan kehendak-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Perbarilah kesanggupan dan kesetiaan kami untuk mengikutinya sebagai murid-murid yang sejati. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Tuhan akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah mereka nyata-nyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya. Entah aku dihakimi oleh kalian, entah oleh suatu peradilan manusia. Malah aku sendiri tidak menghakimi diriku. Memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktu, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dialah pula yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Pada saat itulah tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam kebaikan
peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga satu perumpamaan kepada mereka. "Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apabila kain penambal yang dikoyakkan dari baju yang baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga, tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun akan hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik." Demikianlah Injil Tuhan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku, anak-anakku, kaum muda, selamat malam berkah dalem. Selamat malam berkah dalem. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Sehat-sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, pada hari ini kita bersyukur berkumpul bersama di Gua Maria Mojosongo ini untuk merayakan Ekaristi, malam Jumat pertama dan sekaligus adorasi. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, teman-teman UMK, konon katanya ada 3 ciri yang menunjukkan, minimal 3 ciri yang menunjukkan bahwa orang itu dikatakan bahagia. Ada 3 ciri orang itu dikatakan bahagia. Yang pertama adalah perlahan-lahan badannya menjadi gemuk. Orang bahagia ini perlahan-lahan badannya menjadi gemuk karena apa? Di awal-awal saya sempat merasa tidak setuju dengan pernyataan itu. Karena apa? Kok bisa ya? Oh ternyata memang demikian. Orang bahagia itu tidak berpikir banyak. Sesuatunya ya pokoknya terus Gusti, diserahkan kepada Tuhan. Jadi setiap kali makan itu jadi daging. Jadi gemuk akhirnya kan. Bahagia, senang karena merasa senang hidupnya ya. Tentu saja ada 1-2 hal yang membuat tidak nyaman, tapi dia memutuskan untuk bahagia, untuk senang. Yang pertama, ciri yang pertama adalah perlahan-lahan badannya menjadi gemuk. Lalu ciri yang kedua adalah dimanapun orang itu berada, orang itu mudah tidur. Dimanapun orang itu berada, orang itu mudah tidur. Dan sekali lagi kita lihat saja, ketika orang tidak memiliki beban hidup ya, dimanapun bisa enak ya tidur. Tidak berpikir tentang hari besok ataupun tentang ini beban tadi. Bahkan bisa dikatakan setiap orang yang mungkin setiap dari kita bisa membeli peralatan tidur yang begitu luar biasa mahalnya. Peralatan tidur yang murah, kasur, bantal dan lain sebagainya yang mahal-mahal. Tapi kita yakini bahwa semuanya itu kita meyakini kita tidak bisa membeli mimpi. Mimpi tidur itu tidak bisa kita pastikan. Kita bisa menyiapkan sesuatu yang mahal, yang bagus, tapi untuk mimpi itu tidak bisa kita pastikan kita dapatkan. Artinya apa? Memang sekali lagi kebahagiaan itu terwujud dari tidur. Maka kadang-kadang ya pokoknya orang itu dimanapun orang itu berada, di pekerjaan, di sekolah tidur, bahkan di misa seperti ini bisa loh tidur loh, bisa. Saking bahagianya ya, saking bahagianya. Ya.
saja. Dan yang ketiga adalah dimanapun orang itu berada, dia memiliki banyak kenalan relasi. Dia memiliki banyak kenalan dan relasi. Dimanapun orang itu berada, dia memiliki banyak kenalan dan relasi. Dan bahkan ketika dia harus meninggal dunia, banyak orang yang kemudian menyayangkan peristiwa kematiannya itu, merasa gelo, tidak ikhlas, tidak rela orang sebaik itu meninggal. Maka ketika di pekuburan itu yang datang, yang melayat banyak sekali. Maka bagi jenengan semua yang ingin besok itu seperti itu, sekarang mulai nyicil, besok yang mati layat ya. Iya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, itu tentu saja secara fisik kita bisa menilai bagaimana takaran kebahagiaan itu dilihat, minimal 3 hal tadi. Tapi mari kita membawa itu dalam ruang rohani kita. Bapak Ibu, kalau saya kemudian bertanya, kita bertanya lebih jauh. Bapak Ibu, sebagai orang Katolik, apakah Bapak Ibu itu bahagia? Apa letak kebahagiaan menjadi orang Katolik? Ada yang bisa menjawab, angkat tangan? Gak apa-apa, ini forum diskusi. Adakah yang bisa menjawab apa yang menjadi letak kebahagiaan menjadi orang Katolik? Wah, ini berarti bukan Katolik semua ini. Ini berkeluh kesah ini. Ya. Apakah bahagia jadi orang Katolik? Wah, yang sini yang semangat nih, yang sini belum semangat. Saya ulang lagi ya. Apakah bahagia menjadi orang Katolik? Bahagia. Nah, ciri-ciri bahagia menjadi orang Katolik itu apa, Bapak Ibu? Badannya menjadi gemuk. Badannya menjadi gemuk. Iya. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tentu saja kita bisa memiliki jawaban tentang pertanyaan, apa toh ciri-ciri menjadi orang Katolik yang bahagia? Apakah saya itu orang Katolik dan bahagia? Sekurang-kurangnya Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, saya ingin menawarkan satu kenyataan, dan ini menjadi kunci bagi setiap perjalanan rohani kita. Apakah itu? Bahwa menjadi salah satu ciri menjadi orang Katolik yang bahagia adalah kebersamaan dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Tuhan menjadi ciri-ciri orang bahagia secara Katolik. Orang Katolik itu bahagianya ya bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita yakin kalau kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, merasakan kebersamaan dengan Allah, saya percaya kita masing-masing tidak membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Merasa damai, penuh sukacita. Saya percaya pengalaman-pengalaman kita masing-masing berbicara banyak tentang ini semua. Bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, merasa dekat dengan Tuhan, kedamaian, sukacita, damai sejahtera, semuanya hadir dalam satu perasaan kita. Dan apa yang menjadi menarik? Yang menjadi menarik bahwa itu semua itu tidak berlangsung lama. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kebersamaan dengan Allah, kebersamaan dengan Tuhan itulah yang kemudian membawa kita mengamini ini menjadi salah satu ciri orang Katolik yang bahagia. Karena apa? Karena kita yakin kalau kita sudah bersama dengan Allah, segala sesuatunya itu hanya ilusi. Semuanya itu kalau sudah dekat dengan Allah, semuanya itu sudah ada. Bahkan bisa dikatakan kita tidak membutuhkan apa-apa lagi. Coba kita perhatikan, kita ingat kembali bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah berkeluarga, kita ingat kembali masa-masa pacaran. Bagi teman-teman UMK kita coba yang saat ini masih pacaran, coba ingat-ingat. Ketika kita dekat dengan seseorang itu yang kita cintai, rasa-rasanya luwe pun tidak akan terasa. Terasa ya, setelah itu kemudian makan. Saya rasa ya, akhirnya senang-senang dan senang, bahagia-bahagia dan bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari ini
Yesus menguatkan kita masing-masing dengan memberi jawaban kepada orang-orang yang bertanya kepada Yesus tentang mengapa murid-muridmu tidak ikut berpuasa. Yesus mengatakan dengan sebuah retorika pertanyaan yang sungguh sangat bijaksana sekali. Apakah dengan bersama dengan mempelai, bukankah dengan bersama dengan mempelai itu tidak akan berpuasa? Maka ini menandakan bahwa kebersamaan dengan Tuhan itu yang ada hanya senang-senang dan senang. Kebersatuan dengan Allah itulah, bersama dengan Allah, bersatu dengan Allah. Dalam bacaan hari ini, bersatu bersama dengan Yesus menjadi sesuatu yang hukum yang lain itu tidak dipentingkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari dalam perjalanan rohani kita, semoga kita selalu mengarahkan ini, mengarahkan kebersatuan kita kepada Allah, kebersamaan kita kepada Allah. Supaya apa? Ya, supaya damai itu selalu kita rasakan. Kita tidak bisa menafikan bahwa kita masing-masing punya masalah hidup pribadi-pribadi, dan kita memiliki masalah hidup dengan takarannya yang berbeda-beda. Tetapi kebersatuan dengan Allah, kebersamaan dengan Allah sekiranya dan bisa dikatakan seyogyanya, semestinya akan memampukan kita menghadapi setiap hal yang dianggap berat itu. Maka kalau nanti dengan pulang dari tempat ini masih semberut, jadi latihanlah untuk tertawa, tersenyum. Syukur kalau tersenyum dengan pasangannya atau dengan saudaranya. Tapi ingat, jangan tersenyum sendiri, apalagi lama, berbahaya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari kita merasakan kebersatuan itu. Dan pada malam hari ini, kalau Bapak Ibu yang sekarang ini mengikuti Ekaristi, di depan tadi Anda menemukan pemandangan yang berbeda, di mana di sana juga ada petugas yang membagikan teks misa, dan di dalam teks misa itu ada renovasi gereja dan rekonstruksi dan lain sebagainya. Bahkan ada amplopnya juga. Bahkan di dalam masuk di tadi di sana tadi sudah ada beberapa benda-benda rohani yang dijual. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya yang saat ini bertugas di Gereja Santo Pius X Karanganyar, tahun 2023 ke depan kami akan membangun, merenovasi, rekonstruksi gedung pelayanan pastoral dan gedung gereja. Dan pada malam hari ini izinkan saya dan beberapa umat paroki Pius X Karanganyar yang hari ini bertugas, bahkan bertugas KOR juga ini dari UMK Kebak Kramat, satu wilayah dengan Pius X Karanganyar, mengundang Bapak Ibu untuk membagikan rezekinya untuk pembangunan gereja. Karena saya percaya bahwa kebahagiaan itu selalu bisa penuh ketika dibagikan. Maka nanti silahkan mengamati, membaca juga apa yang sudah jenengan Anda masing-masing bawa. Sudah ada 2 brosur, ada amplop, ada brosur ini. Kami umat Pius X akan membangun gereja, merekonstruksi gereja dan renovasi gedung pastoral gereja karena dianggap penting. Karena kalau Bapak Ibu nanti saya di sana, memang suasana gereja Pius X Karanganyar menjadi tidak nyaman karena setiap hari Minggu, hari-hari besar yang lain itu lalu lintasnya begitu luar biasa. Jalan Melawi itu membuat ketar-ketir untuk yang nyebrang. Lebih-lebih semakin padatnya umat juga membuat kami, para Dewan Harian dan juga para umat memikirkan tentang tersedianya tempat ibadah yang mumpuni, yang baik, yang cukup. Maka nanti Bapak Ibu, saya mohon ketika nanti ini dibawa pulang, saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika kita menemukan kebahagiaan itu akan menjadi sangat penuh ketika itu dibagikan, apalagi dibagikannya untuk membangun gereja. Maka saya ingin dan juga mohon mengetuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman OMK, untuk berkenan membantu langkah kami
umat Pius 10 Karanganyar ini untuk membangun gereja, merekonstruksi dan merenovasinya. Dan nanti kalau Anda bingung, ini Romo kami mau menyumbang, bagaimana caranya, silahkan melihat di amplop. Saya nanti kalau kelamaan malah dikira jualan, kita bisa. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kita masing-masing, saya yakini demi sebuah paguyuban yang baik kita akan saling mendukung. Maka Bapak Ibu, saya sekali lagi mohon untuk Anda masing-masing berkenan membantu proses pembangunan gereja Katolik Santo Pius X Karanganyar ini. Semoga Tuhan memberkati Anda sekalian semuanya di dalam segala aktivitas, di dalam segala perjalanan hidup, di dalam segala panggilan pekerjaan hidup yang saat ini sedang ditekuni. Dan semoga dari situ kita sekalian sebagai umat Allah mampu menemukan kebersatuan dengan Allah, kegembiraan, kebahagiaan yang patut untuk kita bagikan. Tuhan berkati kita semuanya sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, pemberi segala anugerah, agar selalu boleh menaati hukum-hukumnya tanpa ketakutan, tetapi dengan sikap bebas seperti Kristus. Ya Bapa, semoga gereja tidak tergoda untuk menggantikan Injil dengan upacara-upacara serta hukum-hukum buatan manusia, tetapi menuntun kepada kebebasan, kelemah lembutan, dan cahaya Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan umat-Mu. Bagi para pemimpin negara di dunia ini, ya Bapa, ilhamilah para pemimpin untuk membuat undang-undang yang bijaksana bagi bangsa mereka, yang menjamin kebebasan dan keadilan bagi setiap warga. Marilah kita berdoa. Tuhan, bagi umat Kristiani yang terpecah belah, semoga tak lama lagi seluruh umat Kristiani bersatu padu untuk membagi-bagi bersama roti yang satu, yang dihidangkan oleh Tuhan yang satu. Marilah kita berdoa. Tuhan, bagi orang yang bukan Kristiani, ya Bapa, semoga orang-orang bukan Kristiani pun mengenal hukum Allah yang tersirat dalam hati mereka, serta mencapai keselamatan karena ketulusan hidup mereka, serta cinta kasih bagi sesama. Marilah kita berdoa. Tuhan, bagi kita semua yang merayakan Ekaristi ini, ya Bapa, semoga Yesus Kristus Tuhan kami mengajarkan kepada kami bahwa kasih adalah inti sari hukum dan perintah-perintah, dan bahwa kasih sejati tahu dan mau saling melayani. Marilah kita berdoa. syukur atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria dan novena Santo Antonius dari umat Tuhan. Semoga dengan pengalaman rohani ini, umat-Mu boleh menemukan sukacita dan sejahtera yang mampu menggerakkannya untuk selalu beriman kepada-Mu. Marilah kita berdoa. Kami mohon rahmat kesembuhan untuk Simbah Asri dari Mas Tanti yang saat ini sedang sakit. Semoga dengan rahmat kesembuhan-Mu, mampukan Simbah Asri dari Mas Tanti ini boleh menemukan damai sukacita dan bisa melanjutkan aktivitas pekerjaan, lanjutkan aktivitas seperti sedia kala. Kami mohon. Kita ini sejenak kita hadirkan doa-doa pribadi kita.
Marilah kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah. Tuhan Allah kami, semoga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya hari demi hari. Karena kekuatan yang diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami selama-lamanya. Lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkenanlah memberkati persembahan ini agar menjadi daya pembaruan dalam pengabdian kami kepadamu dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaran putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu,
Dialah yang mengutus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memulai umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara, kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi,
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus Subiatmoko serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kita bawa setiap pribadi-pribadi yang telah dipanggil oleh Tuhan, kita bawa dalam doa-doa kita malam hari ini. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta muji dan muliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka bolehlah kita bernyanyi. Sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang menyambutnya. Tubuh dan darah Kristus yang kita sambut mengantar kita pada hidup yang kekal. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. 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 Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Amin. Tubuh Kristus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, semangat dan kekuatan baru telah kami terima dalam perjamuan kudus-Mu ini. Mampukanlah kami mengikuti jejak Yesus Kristus Putra-Mu dengan mewartakan sukacita yang sejati, sampai kami Kau persatukan dalam perjamuan surgawi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, para suster, anak-anak UMK, sebelum kita melanjutkan pada adorasi sakramen Maha Kudus, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih atas kerelaan Bapak Ibu untuk membantu pembangunan Gereja Santo Pius X Karanganyar. Terima kasih untuk para petugas liturgi yang bertugas pada malam hari ini. Semoga berkat Tuhan selalu hadir dalam hidup Anda sekeluarga. Amin. Sekarang mari kita siapkan hati, kita siapkan diri, kita hendak beradorasi, menimba kekuatan kasih melalui adorasi dengan memandang tubuh Kristus sebagai kekuatan hidup kita. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai korban. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa kami. Marilah menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati Putra-Mu yang terluka dosa-dosa kami, Engkau menganugerahkan kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas.
Demi Kristus Tuhan kami. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus telah bangkit dari kubur. Dengan kebangkitannya, Kau tumbuhkan semangat dan harapan baru dalam hati kami. Dengan kenaikannya, Ia merintis jalan ke surga bagi kami dan menyediakan tempat bagi kami. Semoga karena rahmat kebangkitannya, kami menjadi manusia baru yang penuh harapan, yang gigih melawan dosa dan kejahatan, yang setia mengikuti kehendak-Mu, yang tak gentar akan derita salib demi Yesus Kristus pengatara kami kini dan sepanjang masa. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Santa Maria Bunda Sakramen Maha Kudus. O Perawan Maria, Bunda Sakramen Maha Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani, sukacita seluruh gereja, dan harapan seluruh dunia, doakanlah kami. Kobarkanlah dalam diri semua orang beriman devosi yang hidup kepada Ekaristi Maha Kudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk menerima Omni Suci setiap hari. Doakanlah kami ya Santa Perawan Maria tak bernoda, Bunda Sakramen Maha Kudus. Sakramen seagung ini Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara wabah dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat ujian Sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita siapkan hati, kita siapkan diri kita untuk memperoleh berkat dari Sakramen Maha Kudus, supaya di setiap hidup kita menemukan kekuatan yang berasal daripadanya.
Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria. Terpujilah Santo Yusuf. Terpujilah Allah.
Mari Pak, Dibeli kaosnya. Yang kaos murah. murah meriah, cuma 85.000. Yang kaosnya hitam keren. Kopler sama ayam. Mari Bu, kaosnya. Mari. Bukunya boleh. Mari kaos. Kaosnya beli 2 dapat 180. Dijamin nggak keos, ayo bisa. Ayo kaosnya. Buat ayang juga boleh. Yang punya ayam, yang nggak punya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, beli aja. Nanti kalau beli, kita doain dapat ayang. Sudah beli. Ya. Sudah beli. Tambah lagi gambarnya Bu. Kita laras dari Ya. YouTube ya. Ya. Ya besok masuk ke YouTube. Ya, terima kasih. Kamera.